Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai bab 3, yaitu materi pewarisan sifat. Data konsepnya yang pertama, pewarisan sifat itu diperoleh dari gen. Gen itu sendiri terdapat pada dalam kromosom. Nah, pewarisan sifat itu meliputi monohibrid dan dihibrid. Terdiri atas dominan penuh, monohibridnya itu, dan intermediate. Sedangkan dihibrid adalah terdiri atas dominan penuh juga intermediate. Pewarisan sifat. Pernahkah kamu melihat bebek yang memiliki bulu yang mirip dengan induknya? Pasti pernah kan ya? Bagaimana bulu anak bebek tersebut dapat mirip dengan induknya? Sifat-sifat organisme terkumpul dalam, jadi si bebek itu bisa mirip dengan induknya karena sifat-sifat organisme itu terkumpul dalam materi genetik yang bernama gen. Di dalam materi genetik inilah sifat-sifat organisme seperti struktur tubuh, penampilan fisik, fungsi organ tubuh, dan juga tingkah laku dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Akan tetapi, bagaimana caranya sifat-sifat organisme yang terdapat di dalam materi genetik dapat diwariskan? Untuk mengetahui jawaban tersebut, mari kita belajar mengenai materi genetik. Penyusun materi genetik. Materi genetik itu tersusun atas yang pertama adalah kromosom. Oke, ini adalah gambar kromosom. Kromosom ini kalau diuraikan, dia akan terdapat seperti ini, ya. Ini namanya kromatin. Kromatin itu kalau ditarik lagi, di dalamnya kromatin ini ada DNA. Struktur DNA di sini. Ini namanya protein histone. Terus ini nukleosom. DNA itu kalau diperbesar jadi kayak gini. Oke. Nah, DNA itu adalah untaian panjang. Ini kan untaian panjang. Double helix. Double helix itu ini. Kan 2, 1, 2 kan double, berpilin yang membentuk double helix. Nah, kayak gini. Ini DNA. Nah, DNA itu sendiri terdiri atas basa nitrogen. Ada basa nitrogen guanin, sitosin, adenin, timin. Terus ini ada gula. Lah, DNA itu kepanjangan dari deoksiribonukleat asid. Jadi gulanya ini adalah gula deoksiribonukleat. Terus ini ada fosfat. Kromosom itu apa? Pengendali faktor keturunan pada makhluk hidup terdapat pada kromosom. Nah, kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdiri atas 2 komponen molekul, yaitu protein dan asam nukleat. Setelah kromosom, di dalam kromosom itu ada yang pembawa faktor genetik, yaitu DNA dan RNA. Untuk makhluk hidup yang kompleks, ya, itu dia akan memiliki DNA pada tubuhnya.
Tapi kalau makhluk hidup bersel satu, biasanya dia hanya punya RNA. Nah, penyusunnya DNA itu apa saja? Ada gugus fosfat. RNA juga sama, punya gugus fosfat. Terus gula pentosanya, jenis gula pentosanya kalau DNA itu tadi deoksiribosa. Karena namanya DNA itu kepanjangan dari deoksiribosa nukleat asid. Kalau RNA kepanjangannya ribosa nukleat asid. Nah, berarti gula pentosanya gula ribosa. Terus sekarang basa nitrogennya. Kalau basa nitrogen DNA ya, basa nitrogen itu dibagi jadi dua, ada purin, ada pirimidin. Nah, untuk purin sendiri dia punya dua basa nitrogen, ada adenin dan juga ada guanin. Kalau pirimidin dia punya sitosin dan juga timin. Sama seperti di RNA, dia punya purin, ada adenin, ada guanin, ada juga pirimidin. Tapi pirimidin di sini, kalau di sini ada timin, tapi kalau di RNA dia timinnya diganti jadi urasil. Sitosinnya tetap. Ini ada gambar perbedaan struktur DNA dan RNA. Kalau DNA itu terdiri atas untaian ganda berpilin. Jadi ada dua ganda. Ya, ada yang ini. Jadi ganda. Ini. Kalau RNA itu hanya untaian tunggal, ya. Kalau DNA dia basa nitrogennya itu berpasangan. Sitosin ini kan warnanya kuning, berpasangan sama hijau. Sitosin pasangannya sama guanin. Terus di sini ada biru, adenin, pasangannya sama timin. Di sini juga sama, sitosin itu nanti kalau dia melakukan RNA ini melakukan replikasi, berarti sitosin ini nanti replikasinya ada guanin, kalau adenin dengan urasil. Nah, sekarang ini ya, segmen DNA yang mengkode sifat-sifat tertentu dinamakan gen. Jadi beberapa segmen DNA yang mengkode sifat tertentu itu namanya gen. Gen berfungsi mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi satu generasi itu dari orang tuanya sampean ke sampean atau dari orang tua ke anaknya. Terus di sini gen terletak di lokus kromosom yang tersusun berderet secara linier. Gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada pasangan kromosom homolog disebut alel. Selanjutnya, peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Materi genetik berperan dalam penentuan sifat pada makhluk hidup. Jenis-jenis sifat yang diturunkan makhluk hidup ada yang tidak tampak dari luar atau biasa disebut dengan genotip. Dia bentuknya kode. Dan ada yang tampak dari luar yang disebut fenotip atau bisa diamati oleh manusia. Contohnya ini. A besar ini adalah genotip. Terus di sini dilihat kalau A besar ini mengkode warna apa? Di sini warna merah.
Kalau yang huruf kapital ini biasanya disebut dominan. Jadi kalau A besar ini kan ada 2, berarti karena A-nya sama, jadi disebut homozigot dominan. Kalau sekarang yang ini, karena A besar itu dominan terhadap A kecil, sehingga kalau ada A besar A kecil, kalau A besar namanya homozigot, kalau A besar A kecil disebut heterozigot. Karena A besar dominan terhadap A kecil, maka warna yang dihasilkan atau fenotip yang tampak adalah warnanya sama seperti yang di atas ini, sama-sama warna merah. Terus sekarang kalau ada A kecil ini kan tadi tidak dominan. Nah, lawannya dominan itu namanya resesif. A kecil ini resesif, dua-duanya sama-sama A kecil, berarti disebut homozigot resesif karena genotipnya sama-sama A kecil, berarti homozigot resesif. Nah, di sini dilihat kalau dia sama-sama A kecil, maka akan menghasilkan warna biru. Ya. Oke. Sampai sini saja. Apakah anak-anak untuk mengetahui pemahaman anak-anak, silakan anak-anak mengerjakan LKS IPA. Ya, kerjakan LKS IPA. Halaman 43 sampai halaman 45. Oke, sekian dari saya. Semoga sedikit video pembelajaran yang sudah saya buat ini bermanfaat untuk membantu anak-anak dalam memahami materi pewarisan sifat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.